Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Kumalasari dengan NIM C1C0190027. Pada kesempatan kali ini akan membahas salah satu materi dalam mata kuliah Akuntan Syariah yang diampu oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI CIKNR dengan judul Islam dan Syariah Islam. Di dalam materi ini kita akan membahas beberapa pokok bahasan yaitu makna Islam, dasar-dasar ajaran Islam, hukum Islam dan klasifikasinya, dan sasaran hukum Islam. Untuk yang pertama yaitu makna Islam. Dari sisi bahasa, kata Islam berasal dari kata aslama, yuslimu, islaman, yang artinya tunduk dan patuh. Jadi, seorang yang tunduk dan patuh kepada kepala negara, secara bahasa bisa dikatakan aslama li rais ad-daulah. Inilah makna generik atau makna bahasa dari kata Islam. Islam adalah sebuah pedoman hidup dan berkehidupan yang dikeluarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, pemilik, pemelihara, dan penguasa tunggal alam semesta, agar manusia tunduk, patuh, dan pasrah kepada ketentuannya untuk meraih derajat kehidupan yang lebih tinggi, yaitu kedamaian, kesejahteraan, dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Materi selanjutnya yaitu dasar-dasar ajaran Islam. Ada 3 dasar ajaran Islam yaitu akidah. Kata akidah berasal dari bahasa Arab yaitu akad yang berarti ikatan. Menurut ahli bahasa, akidah adalah perjanjian yang teguh dan kuat terpatri dalam hidup dan tertanam di dalam lubuk hati yang paling dalam. Yang kedua ada syariah. Kosakata syariah dalam bahasa Arab memiliki arti jalan yang ditempuh atau garis yang seharusnya dilalui. Dari sisi terminologi, syariah bermakna pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipatuhi dan dilalui oleh seorang muslim dalam menjalani segala aktivitasnya di dunia. Yang ketiga ada akhlak. Akhlak sering juga disebut sebagai ihsan. Dari kata Arab yaitu hasan yang berarti baik. Definisi ihsan menurut Nabi Muhammad SAW, ihsan adalah engkau beribadat kepada Tuhanmu, seolah-olah engkau melihatnya sendiri. Kalaupun engkau tidak melihatnya, maka ia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Dalam ketentuan syariah ada 2 sifat yaitu komprehensif dan universal. Sifat yang komprehensif berarti mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya meliputi ibadah mahdah dan ibadah muamalah. Ibadah mahdah mengatur mengenai hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Sedangkan ibadah muamalah mengatur mengenai hubungan sesama manusia dengan makhluk atau ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya termasuk alam semesta. Hukum asal ibadah mahdah adalah bahwa segala sesuatu dilarang untuk dikerjakan kecuali dibolehkan dalam Al-Qur'an atau yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui as-sunnah. Sebaliknya, hukum asal ibadah muamalah adalah bahwa segala sesuatu dibolehkan untuk dikerjakan, kecuali ada larangan di dalam Al-Quran atau as-sunnah. Sedangkan sifat yang universal bermakna dapat diterapkan bagi semua manusia dalam setiap waktu dan keadaan. Sifat universal tersebut akan terlihat lebih jelas dalam aturan mengenai muamalah. Ketika Allah mengharamkan babi dan riba, maka haram untuk seluruh manusia sejak dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai dengan akhir zaman. Kemudian, hubungan akidah, syariah, dan akhlak. Bila diibaratkan sebuah bangunan, akidah atau iman merupakan fondasi untuk dapat ditegakkannya sebuah bangunan. Tanpa adanya fondasi, bangunan tersebut tidak akan berdiri tegak. Iman membutuhkan pengalaman berupa ketaatan dalam menjalankan ketentuan-ketentuan Allah, yakni syariah, yang digambarkan dengan tiang-tiang penyangga. Menjadi sempurnalah ia bila diiringi dengan akhlak dan perilaku yang mulia. Di sisi lain, bangunan keagamaan ini tidak dapat tegak tanpa tiang-tiang penyangga, yakni syariah. Artinya, iman itu menuntut pengalaman sehingga akan membuahkan akhlak yang baik pula. Materi selanjutnya yaitu hukum Islam dan klasifikasinya. Hukum Islam secara istilah disebut juga hukum syara, yaitu hukum Allah yang mengatur perbuatan manusia yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk dikerjakan oleh para mukallaf atau ditinggalkannya, atau yang mengandung pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan. Hukum syara hanya dapat diambil dari sumber-sumber hukum Islam
yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' sahabat Nabi, dan Qiyas. Seseorang dikatakan telah mengamalkan hukum syara jika dia memang telah mengetahui hukum syara tersebut atas perbuatannya. Kemudian dia melaksanakan perbuatan itu dengan niat menjalankan syariah, termasuk untuk hal-hal yang sifatnya mubah. Pada dasarnya, tujuan dari hukum Islam adalah untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Kemudian, ada 4 mazhab fikih yang bersumber dari para ahli fikih seperti Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad bin Hambali yang mengklasifikasikan hukum Islam menjadi 5. Yang pertama yaitu wajib. Adalah perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Yang kedua yaitu sunnah. Adalah perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Yang ketiga adalah haram, yaitu perbuatan yang apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala dan apabila dikerjakan akan mendapatkan dosa. Yang keempat, makruh, yaitu perbuatan yang apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala dan apabila dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Yang terakhir adalah mubah, yaitu perbuatan yang bila dikerjakan tidak mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan tidak akan mendapatkan dosa. Kemudian materi selanjutnya yaitu sasaran hukum Islam. Ada 3 sasaran hukum Islam. Yang pertama yaitu penyucian jiwa. Penyucian jiwa dimaksudkan agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan, bukan sumber keburukan bagi masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua yaitu menegakkan keadilan dalam masyarakat. Keadilan di sini adalah meliputi segala bidang kehidupan manusia, termasuk keadilan dari sisi hukum, ekonomi, dan persaksian. Keadilan adalah harapan dan fitrah semua manusia, sehingga Allah melarang manusia berlaku tidak adil. Yang ketiga adalah mewujudkan kemaslahatan manusia. Semua ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah mempunyai manfaat yang hakiki, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia. Karena Al-Quran berasal dari Allah SWT dan As-Sunnah dari Rasul yang mendapatkan bimbingan langsung dari Allah SWT. Untuk mewujudkan kemaslahatan manusia ini, di dalam Islam dikenal sebagai maqasidus syariah atau tujuan syariah. Dari segi bahasa, maqasid syariah berarti maksud dan tujuan adanya hukum Islam, yaitu untuk kebaikan dan kesejahteraan atau maslahah umat manusia di dunia dan akhirat. Untuk mencapai tujuan syariah, ada 5 unsur pokok yang harus dipelihara, yaitu yang pertama, memelihara agama, al-muhafazah ala-din. Untuk memelihara agamanya, Allah mewajibkan manusia untuk sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang kedua, memelihara jiwa. Memelihara jiwa ialah memelihara hak untuk hidup secara terhormat agar manusia terhindar dari pembunuhan, penganiayaan, fitnah, caci maki, dan perbuatan lainnya. Yang ketiga, memelihara akal. Menjaga akal bertujuan agar tidak terkena kerusakan yang dapat mengakibatkan seseorang menjadi tak berguna lagi di masyarakat, sehingga dapat menjadi sumber keburukan. Yang keempat, memelihara keturunan. Memelihara keturunan adalah memelihara kelestarian manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan dan persatuan di antara sesama umat manusia. Yang terakhir yaitu memelihara harta atau al-muhafazah alal mal. Menjaga harta bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah. Aturan syariah mengatur proses perolehan dan pengeluaran harta. Baiklah, begitulah pembahasan yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.